Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 8 hari ini bertemu dengan Bu Fata dalam mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Bu Fatwa di sini mulai dengan beberapa kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya, Bu Fatwa punya kasus yang pertama, yaitu kasus ketika seseorang melaksanakan atau melakukan olahraga dengan mengangkat barbel, dan kasus yang kedua yakni ketika seseorang bermain bulu tangkis. Nah, apa hubungannya dengan pesawat sederhana? Mari kita simak penjelasan Bu Fatwa berikut ini. Pada kasus yang pertama, di sini ada seseorang berolahraga menggunakan barbel atau mengangkat barbel. Di sini ada kasus pertama. Kemudian di sini ada kasus yang kedua. Nah, untuk memahami ini, kita sebelumnya sudah memahami materi tentang pesawat sederhana, jenis-jenis pesawat sederhana. Di antaranya ada tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga, kemudian roda berporos, katrol, dan bidang miring. Pada peristiwa kasus yang pertama, ketika seseorang berolahraga mengangkat barbel, kita ketahui pada peristiwa ini menggunakan prinsip pesawat sederhana, yakni jenis tuas. Tuas keberapakah? Mari kita simak penjelasan berikut. Ketika seseorang mengangkat barbel, di sini ada barbel, maka barbel di sini, tangan yang mengangkat barbel di sini merupakan ada beban, maka disebut titik beban atau TB, titik beban. Kemudian, ketika kita mengangkat barbel, kita memberikan adanya usaha atau memberikan adanya gaya, maka di sini disebut sebagai titik kuasa atau di sini tempat gaya yang bekerja. Dan kemudian kita bertumbuh pada sendi peluru di sini, maka di sini terdapat titik tumpuhannya. Ya, Bu Fatwa harap bisa dipahami ya video kita kali ini. Itu untuk kasus yang pertama. Jadi, pada kasus seseorang berolahraga mengangkat barbel menggunakan prinsip pesawat sederhana jenis tuas ketiga. Apa cirinya tuas jenis ketiga? Tuas jenis ketiga cirinya adalah kita lihat di sini. Pada di bagian tengah terdapat titik kuasa. Maka pada kasus ini termasuk ke dalam atau menggunakan prinsip pesawat sederhana tuas jenis ketiga. Ya, tuas jenis ketiga di mana titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Titik kuasa di sini, kemudian ada titik beban, kemudian di bagian ujung ada titik tumpu. Nah, ini menggunakan prinsip tuas jenis ketiga. Nah, Bu Fatwa harap kalian memahami materi kali ini, di mana pada materi kali ini pesawat sederhana terdapat pada sistem gerak manusia. Untuk kasus yang pertama, kita lanjutkan untuk kasus yang berikutnya. Kita perhatikan seksama untuk yang berikutnya. Bu Fatwa hapus terlebih dahulu bagian ini. Oke, Bu Fatwa hapus. Kemudian Bu Fatwa punya kasus di sini. Kita diskusikan secara bersama. Dengan menggunakan prinsip pesawat sederhana, kita tuliskan penjelasan kasus 1 dan kasus 2. Nah, sini ada kasus 1 dan kasus 2, di mana pada kasus 1 itu adalah ketika kegiatan menengadahkan kepala atau kepalanya terangkat naik. Nah, bagaimana posisi pada titik tumpu beban dan kuasa, dan pesawat sederhana jenis apakah yang digunakan atau diterapkan? Itu untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah ketika seseorang
kakinya jinjit atau naik ya pada bagian tumit di sini. Nah, pada bagian ini prinsip kerja pesawat sederhana, nanti kita bisa tentukan mana aja titik kuasa, tumpu, dan beban. Kita diskusikan. Baik, untuk kasus yang pertama, Bu Fata ambil gambar terlebih dahulu, ambil warna terlebih dahulu. Untuk kasus yang pertama di sini ketika kita menengadahkan kepala, misalnya saja ketika kita bermain atau melaksanakan kegiatan olahraga, maka di sini ada 3 posisi atau ada 3 titik. Yang pertama, ketika menengadahkan kepala, maka di sini ada beban yang diangkat, yakni pada dagu kita. Di sini pada dagu kita, di sini pada dagu kita, maka di sini adalah titik beban atau titik beban. Jadi dagunya terangkat. Yang kedua, manakah yang menjadi posisi titik tumpunya? Yakni pada leher kita. Di sini ada berupa titik tumpuhannya. Nah, sedangkan kepala kita bisa terangkat, maka di sini ada gaya yang bekerja pada bagian belakang, otot pada bagian belakang. Di sini adalah titik kuasa. Sehingga pada kasus yang pertama, kita bisa lihat pada kasus yang pertama ini menggunakan prinsip pesawat sederhana jenis tuas. Tuas keberapakah? Kita perhatikan. Di mana di sini ada titik beban, kemudian titik tumpu, kemudian titik kuasa. Kita perhatikan dengan seksama gambarnya pada kasus yang pertama. Sehingga kalau kita lihat pada kasus ini titik tumpu berada di tengah, maka di sini menggunakan prinsip tuas jenis keberapa? Betul, tuas jenis pertama. Titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Ya, jadi kasus pertama menggunakan tuas pertama. Kita lanjut untuk kasus yang kedua. Bu Fata lanjutkan untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ketika kakinya jinjit, maka ketika posisi kaki jinjit, di sini pada ujung jari bagian depan kaki sebagai tumpuhannya. Oke, tumpuhan atau di sini adalah titik tumpu. Betul. Kemudian di sini ada bebannya. Bebannya itu di sini adalah kaki kita atau badan kita di sini. Ini menjadi posisi bebannya atau di sini ada titik beban. Kemudian tumit kita terangkat, di sini memberikan gaya. Tumit terangkat di sini memberikan gaya atau di sini adalah titik kuasa. Ya, titik kuasa. Jadi pada kasus yang kedua ini kita bisa lihat ada di sini titik kuasa, kemudian ada titik beban, kemudian yang terakhir adalah titik tumpu. Nah, coba kalian perhatikan pada kasus ini, kalau kita perhatikan dengan seksama, maka di sini titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kita flashback ulang, berarti pada kasus yang kedua di tubuh kita menerapkan tuas jenis keberapa? Betul, tuas jenis kedua, di mana titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Baik, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami materinya Bu Fatwa ya. Nah, selanjutnya Bu Fata lanjut ke bagian yang berikutnya. Oke. Bu Fata lanjut di bagian berikutnya. Bu Fata hapus terlebih dahulu untuk penjelasan yang tadi. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian bisa melihat di video di YouTube penggunaan pergerakan tubuh seperti kerja pengungkit. Nah, nanti bisa searching di YouTube untuk materi tersebut. Nah, jadi ini Bu Fata pada prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seseorang bermain bulu tangkis itu ada 3 prinsip. Ada 3 prinsip pesawat sederhana, kesemuanya itu menggunakan prinsip kerja tuas. Nah, seperti apa? Kita lihat yang pertama.
Yang pertama ini ketika menengadahkan kepala seperti contoh kasus yang pertama, berarti di sini menggunakan pengungkit jenis yang pertama, dimana di sini sorry Bu Fatwa pakai ini dulu ya, dimana di sini yang berada di tengah adalah titik tumpuannya ya. Jadi itu pengungkit jenis pertama, cirinya titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban ya. Di sini yang menjadi kuasanya adalah ketika kepala kita menengadahkan atau ke belakang. Di sini otot bagian belakang, leher belakang ini menarik sehingga kepala kita bisa menengadah. Kemudian dagu kita terangkat, berarti di sini adalah titik beban. Kemudian di sini adalah titik kuasa. Nah, bagaimana saat seorang pemain bulu tangkis di sini berusaha untuk memukul shuttlecocknya dengan mengangkat raketnya? Bagaimana? Ya, pada kegiatan ada posisi ini menggunakan pengungkit jenis yang ketiga, sama seperti seseorang tadi mengangkat barbel pada posisi kasus sebelumnya. Nah, pada saat mengangkat raket di sini, posisi raket di sini, maka di sini sebagai titik beban. Kemudian tangan kita di situ melakukan adanya usaha atau gaya, maka di situ tempat bekerjanya kuasa atau disebut titik kuasa. Dan kemudian yang terakhir, pada persendian ini terdapat titik tumpu atau tumpuannya ketika melakukan kuasa atau melakukan kegiatan di sini. Jadi ada titik tumpunya, sehingga pada peristiwa ini atau posisi ini menggunakan pengungkit jenis ketiga, di mana yang berada di tengah adalah titik kuasa, cirinya. Baik, yang berikutnya adalah ketika posisi kakinya jinjit. Nah, ketika posisi kakinya jinjit di sini menggunakan pengungkit jenis yang kedua. Kita perhatikan tumit di sini sebagai titik tumpu. Kemudian kaki kita di sini mengangkat beban. Jadi di sini adalah titik beban. Kemudian di tumit kita terangkat, di sini adalah titik kuasa. Ya. Jadi pada peristiwa ini atau posisi ini, di mana Bu Fatwa gambarkan terlebih dahulu, ada kita petakan. Ketika kita belajar mengenai pesawat sederhana, terutama jenis tuas, kita harus memahami mana itu beban, kuasa, dan mana itu tumpu. Nah, karena posisi titik beban berada di antara titik kuasa dengan titik tumpu, maka bisa kita lihat di sini. Jadi di sini adalah titik beban. Ini adalah ciri dari pengungkit jenis kedua. Jadi kita bisa simpulkan pengungkit jenis pertama di sini titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Pengungkit jenis yang kedua, titik beban berada di antara titik kuasa dengan titik tumpu. Dan yang terakhir, pengungkit jenis yang ketiga, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Baik, itu penjelasan Bu Fatwa untuk materi kali ini. Bisa kalian ulang-ulang video Bu Fatwa kali ini. Semoga menambah wawasan kalian dan kalian bisa mengaplikasikan penggunaan pesawat sederhana dan bisa memahami kerja prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Sekian dari Bu Fatwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.